warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan mata kuliah ilmu lingkungan yang kedua ini, kita akan belajar memahami tentang sumber daya alam atau SDA. Jadi, untuk memperluas pengetahuan tentang SDA dan kaitannya dengan ilmu lingkungan, maka pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang apa sih definisi dari sumber daya alam itu sendiri, kemudian klasifikasi sumber daya alam, aneka sumber daya alam, dan juga pemanfaatan sumber daya alam. Oke, yang pertama yaitu definisi sumber daya alam. Apa sih yang kalian temukan kalau kalian pergi ke hutan, laut, atau pegunungan? Mungkin sebagian besar dari kalian akan menjawab menemukan jenis-jenis tumbuhan, hewan. Kalau misalnya kita di laut, kita akan menemukan berbagai macam jenis ikan, rumput laut, dan biota laut lainnya. Jadi sumber daya alam itu adalah sumber kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Jadi kehidupan manusia di bumi ini ditunjang oleh tersedianya sumber daya alam. Dalam perkembangan ilmu dan teknologi yang paling canggih sekalipun, manusia tetap akan tergantung pada sumber daya alam. Selanjutnya yaitu definisi sumber daya alam menurut beberapa ahli. Saya ambil dua contoh. Yang pertama yaitu menurut Slamet Riyadi. Jadi menurut beliau, sumber daya alam adalah sebagai segala sesuatu atau segala isi yang terkandung dalam biosfer sebagai sumber energi yang potensial, baik yang tersembunyi di dalam tanah, air maupun udara, yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua yaitu menurut Herman Hairuman JS. Jadi beliau menyatakan bahwa sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alami, misalnya dari tanah, air, perairan, udara, dan lain sebagainya, sampai pasang surut dan arus laut. Jadi sumber daya alam kalau menurut dari kedua ahli tersebut ya, jadi menurut mereka itu sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia, yang tentunya bukan dibuat oleh manusia, dan terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut, air, maupun udara, yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia maupun organisme lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestariannya. Karena sumber daya alam bersifat terbatas, maka untuk kelangsungan hidup manusia perlu diadakan tindakan yang bijaksana dan disertai dengan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan SDA agar keseimbangan ekosistem kita tetap terjaga. Jadi manusia ini, kita ya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan. Jadi kehidupan manusia ini tergantung pada kelestarian lingkungan. Sebaliknya, kelestarian lingkungan juga tergantung pada kegiatan manusia. Dalam kondisi alami lingkungan dengan segala keragaman interaksi yang ada, mampu untuk menyeimbangkan keadaannya. Namun, kondisi tersebut tentunya dapat berubah dengan berbagai aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terkadang dapat melampaui batas. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan sumber daya alam tentunya harus disertai dengan pemeliharaan dan pelestarian yang baik. Selanjutnya yaitu klasifikasi sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya, kemudian berdasarkan potensinya, dan yang ketiga yaitu berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi 3 macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable, kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable, dan yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak habis. Jadi contoh yang sumber daya alam yang dapat diperbarui itu seperti hewan, tumbuhan, mikroba, dan juga air. Mereka disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau bisa pulih kembali. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya yaitu ada minyak bumi,
gas bumi, batu bara, dan bahan tambang-tambang lainnya. Dan yang terakhir yaitu sumber daya alam yang tidak habis, contohnya ada udara, matahari, dan juga gelombang air laut. Mungkin ada beberapa yang bertanya gitu ya, kenapa air dimasukkan ke dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena air itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena air terus-menerus diperbaharui melalui siklus air atau daur air. Jadi, air adalah salah satu komponen abiotik dalam ekosistem. Nah, air di bumi ini mengalami suatu siklus yang dinamakan daur air atau siklus air. Siklus ini dimulai dari proses penguapan air yang ada di perairan seperti di laut, yang biasanya kita kenal dengan sebutan evaporasi. Kemudian kalau di tanaman dinamakan transpirasi dan diikuti dengan pergerakan uap air sehingga membentuk awan, terjadilah suatu proses kondensasi. Kemudian setelah kondensasi, maka akan turun hujan dan kemudian airnya masuk ke dalam tanah lagi atau infiltrasi. Air dalam tanah kemudian diserap oleh tanaman dan memulai siklus air kembali seperti sedia kala. Nah, air ini salah satu zat terpenting di bumi. Semua tumbuhan dan hewan, termasuk kita juga manusia, memerlukan air untuk bertahan hidup. Jika tidak ada air, maka otomatis tidak akan ada kehidupan di bumi. Selanjutnya yaitu klasifikasi sumber daya alam berdasarkan potensinya, jadi dibagi menjadi 3 macam juga. Yang pertama yaitu sumber daya alam materi, kemudian sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Sumber daya alam materi ini dia adalah merupakan SDA yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Jadi contohnya seperti batu, besi, emas, kayu, kaca, dan juga contoh tanaman ya misalnya rosella. Kemudian sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya yaitu batu bara, minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam ruang. Dia merupakan SDA yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya seperti tanah, area tanah atau daratan, dan juga angkasa. Nah, ini contoh dari klasifikasi SDA berdasarkan potensinya. Saya ambil 2 contoh. Yang pertama yaitu air terjun. Air terjun merupakan sumber daya energi yang potensial untuk pembangkit listrik. Salah satu energi yang digunakan untuk membangkitkan listrik. Kemudian yang kedua yaitu ada hamparan tanah. Dia merupakan salah satu jenis SDA yang termasuk dalam kategori sumber daya ruang. Selanjutnya yang ketiga yaitu klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Jadi dibagi menjadi 2 macam, ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik dan sumber daya alam hayati atau biotik, di mana SDA biotik ini merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan juga manusia. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik, dia merupakan sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati, contohnya seperti bahan tambang, tanah, air, dan juga kincir angin. Oke, jadi setelah mempelajari klasifikasi sumber daya alam yang tadi, kita akan mengenal adanya beraneka ragam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber makanan dan obat-obatan. Jadi, SDA hayati dan nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan, contohnya dapat dimanfaatkan untuk sumber makanan seperti hewan ternak, umbi-umbian, jenis biji-bijian, dan juga lain sebagainya. Kemudian untuk sebagai sumber obat-obatan, contohnya yaitu jahe, lempuyang, laos, dan sebagainya. Ini bisa digunakan sebagai salah satu obat-obatan tradisional. Yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber energi. Jadi energi ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya untuk memasak, untuk menjemur pakaian, sebagai penerangan, dan juga lain sebagainya. Nah, contoh sumber energi
yang dapat dimanfaatkan energinya antara lain yang pertama yaitu yang berasal dari tanah, contohnya minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Kemudian yang berasal dari udara ada matahari dan angin. Kemudian ada air yang dapat dipakai sebagai pembangkit tenaga listrik, dan yang terakhir yaitu yang berasal dari biomas, misalnya kayu, ranting, zat pati, gula, dan getah-getahan yang berasal dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu sumber devisa negara. Apa sih yang dihasilkan dari sumber daya alam kok bisa menjadi salah satu sumber devisa negara? Jadi tidak sedikit devisa negara dapat diperoleh dari pemanfaatan SDA ini. Yang pertama contohnya yaitu SDA biotik seperti hasil-hasil perkebunan, ada dari perkebunan teh, perkebunan karet, dan juga yang lain-lain. Kemudian ada dari hasil kehutanan seperti kayu, rotan, damar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam tanah seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, besi, dan mineral lainnya. Dan yang ketiga yaitu tentunya sumber daya alam laut. Contohnya udang, beraneka ragam jenis ikan, rumput laut, dan juga berbagai jenis biota laut lainnya. Yang keempat yaitu pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber plasma nutfah. Apa sih plasma nutfah? Jadi plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan ataupun hewan serta jasad ternik. Jadi plasma nutfah ini merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun, mendukung, dan membangun pembangunan nasional. Nah, salah satu nilai biologis yang penting dalam plasma nutfah adalah hutan. Hutan itu disebut sebagai gudangnya plasma nutfah karena di dalam hutan banyak ditemukan contoh-contoh seperti tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti contohnya yang pertama yaitu buah mengkudu yang semula tidak dimanfaatkan sekarang memiliki khasiat meningkatkan kebugaran tubuh, mencegah dan mengobati penyakit tekanan darah tinggi. Dan juga ada tanaman mamba yang dulunya tanaman ini hanya merupakan tanaman pagar, tetapi saat ini diketahui mengandung zat azadirachtin, di mana zat ini memiliki peranan sebagai anti hama dan antibakteri. Selain itu juga ada jenis gangga yang memiliki kandungan protein tinggi yang digunakan sebagai sumber makanan masa depan. Contohnya yaitu chlorella. Jadi pemanfaatan sumber daya alam pada hakikatnya berarti melakukan perubahan-perubahan di dalam ekosistem alami yang telah atau belum diubah oleh tindakan manusia. Nah, pengaruh manusia sendiri terhadap pemanfaatan sumber daya alam dapat mengakibatkan 3 kemungkinan kualitas sumber daya alam. Yang pertama yaitu merusak, yang kedua tetap melestarikan, dan yang ketiga yaitu memperbaiki. Jadi manusia ini, peran kita harus dapat menjaga keserasian hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, sehingga keseimbangan ekosistem tidak terganggu. Jadi sumber daya alam ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu ekosistem, yaitu lingkungan tempat berlangsungnya hubungan timbal balik makhluk hidup dan faktor-faktor alam ataupun antara makhluk hidup satu dengan yang lain dan faktor alam yang satu dengan yang lain. Jadi di dalam kesatuan ekosistem, kedudukan manusia adalah sebagai bagian dari unsur-unsur lain yang tak mungkin terpisahkan. Jadi oleh karena itu, seperti halnya dengan organisme lainnya, kelangsungan hidup manusia ini tergantung pula pada kelestarian ekosistemnya. Jadi untuk menjaga terjaminnya kelestarian ekosistem, faktor manusia adalah faktor yang sangat dominan. Baik, sekian materi untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.